Halo pemirsa Cokro TV, kali ini saya bersama Hasan Nasbi yang kemarin kita lihat di sidang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi saya pengen lebih jauh lah minta supaya Uda Hasan ini spilling the tea. Selamat datang ke Cokro. Terima kasih. Uda Hasan. Ya. Mas Jadi ini kan salah satu isu yang rame dalam persidangan MK itu kan soal kaitan antara Pilpres dengan Bansos ya. Itu kan Romo Magnis juga bahas soal itu. Romo Magnis menyebut, meskipun nggak menyebut Pak Jokowi, tapi kan menyebut dengan kalau Presiden memakai Bansos untuk mendukung paslon yang ingin dimenangkannya, maka itu seperti penjaga toko yang mencuri kas tokonya gitu. Jadi soal Bansos ini menjadi sorotan Romo Magnis. Terus Hamdi Muluk, Profesor Hamdi Muluk itu juga membahas soal ada pengaruh antara Bansos, penggelontoran Bansos dengan preferensi pemilih gitu ya. Nah, Uda Hasan kan mengcounter itu dengan sejumlah argumen gitu. Gimana menurut Anda ini soal ini? Ya, ini kan satu hal yang seolah-olah taken for granted. Seolah sudah diterima begitu saja sebagai sebuah kebenaran bahwa oleh beberapa kalangan bahwa Bansos itu diperlukan dan jadi syarat mutlak untuk memenangkan sebuah kompetisi politik. Apakah itu pilkada, apakah itu pilpres misalnya. Itu keyakinan. Ada yang meyakini seperti itu. Dan kalau misalnya melawan petahana, terus ada penantang yang kalah, yang disalahkan biasanya itu. Iya dong, petahananya bagi-bagi Bansos, kita nggak punya. Coba kalau misalnya lapangannya rata, saya punya akses ke Bansos juga, mungkin saya menang. Atau saya nggak punya akses ke Bansos, dia yang nggak punya juga. Mungkin saya bisa memberikan perlawanan misalnya. Jadi yang dikambing hitamkan Bansos kalau kalah dari petahana misalnya, kayak gitu. Nah, sekarang juga ada yang taken for granted gitu. Orang yang kalah sekarang juga kemudian menyalahkan Bansos sebagai kambing hitam kekalahan mereka. Mereka bilang bahwa kemenangan pasangan Prabowo Gibran memang bukan petahana, tapi dianggap setengah petahana. Karena ada anak presiden di sana. Itu juga karena Bansos. Ini taken for granted lagi. Nah, kemudian ada yang membuat klaimnya secara saintifik. Benar bahwa misalnya Bansos ini mempengaruhi pemilih katanya. Ada juga misalnya profesor guru besar yang bilang bahwa petahana itu kalau dia bagi Bansos, dia tidak pernah bisa dikalahkan. Dia akan menang terus dalam pilpres. Yang bilang gitu. Nah, buat saya hal-hal yang sifatnya perasaan ini kan perasaan aja nih. Perasaan yang selama ini nggak pernah dibantah nih. Dengan riset harusnya dibantah. Kalau kita punya datanya. Nah, setelah saya melihat yang kayak gitu, saya dapatkan 3 hasil riset nih. Bukan riset saya. Tapi riset orang lain yang sudah dirilis, sudah dipublikasikan, yang membantah itu. Gitu, membantah bahwa Bansos itu mempengaruhi pilihan politik. Ya, misalnya kayak Profesor Hamdi Muluk yang dikutip sebagai headline berita Kompas ya. Bansos pengaruhi pemilih 29%. 29%. Gitu. Ada angka persentasenya segala macam. Makanya saya merasa berkepentingan untuk membantah itu. Membantah ini betul-betul dalam konteks fastabiqul khairat ini. Supaya orang tidak mendapatkan informasi yang salah. Maksud saya begini. Saya kan baca itu hasil analisis lah yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik UI. Ada mungkin 10 hasil riset yang menurut mereka kredibel. Kemudian mereka kumpulkan yang kira-kira temanya terkait dengan Bansos dan keterpilihan petahana. Kira-kira ini besarnya, payung besarnya itu. Dari sekian banyak riset yang mereka teliti, dapatlah mereka 10 hasil riset yang kira-kira memadai untuk dianalisis. Nah, dari 10 riset ini pun sebenarnya koefisien korelasi, hubungan, bukan pengaruh. Koefisien korelasi antara yang katanya Bansos, walaupun ini dibikinkan payungnya social assistance. Bukan hanya Bansos, tapi social assistance. Antara Bansos dengan keterpilihan petahana, koefisien korelasinya 0,29. Tapi ketika disampaikan dalam sidang, dan dikutip jadi berita,
Saya nggak tahu ini slip of tongue atau karena hal lain nih. Saya nggak tahu nih. Tapi yang disampaikan adalah pengaruh bansos. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Pengaruh bansos terhadap keterpilihan itu 29%. 71%-nya karena faktor-faktor lain. Ini kemudian jadi headline. Jadi itu ini juga yang dicatat koefisien korelasi diubah menjadi kausalitas. Regresi. Regresi. Dan jadikan kesimpulan dong. Ini kan juga yang dicatat oleh hakim. Ini yang juga jadi berita keluar yang dipahami publik, karena ini karena kepakaran kemudian dikutip oleh media massa. Saya rasa ini harus dikembalikan ke cara baca yang benar. Harusnya kita nggak ada dispute soal cara baca data ini. Karena angka korelasi, koefisien korelasi R 0,29 itu nggak bisa dibilang berpengaruh. Orang hubungannya aja sangat lemah kok. Hubungannya kan sangat lemah nih. Jauh ini data yang sama yang dibaca oleh Profesor Handi Muluk. Data yang sama. Berdasarkan data yang sama nggak bisa dibilang berpengaruh. Apalagi pengaruhnya sampai 29%. Ini hubungannya aja sangat lemah. Kalau angkanya 0,29. Harusnya ahli statistik dimanapun berada, di pihak 01K, 02K, 03K, nggak ada perbedaan cara bacanya. Kalau sudut pandang bisa beda. Maksudnya sudut pandang, ada yang ngelihat angka 0,29 pesimis, ada yang ngelihat ini optimis, itu oke lah. Tapi cara baca bahwa ini hubungannya sangat lemah, harusnya nggak berbeda. Nggak bisa dibaca dengan cara lain. Nah, kayak gitu-gitu. Itu perlu diluruskan. Kemudian kan juga waktu itu ada yang bertanya, saya lupa penasihat hukum dari mana yang bertanya, lah kalau misalnya bansos berpengaruh 29% terhadap keterpilihan, anggaplah keterpilihan Prabowo Gibran, kenapa Sumatera Barat dan Aceh hasilnya beda? Kan itu juga kena bansos. Kan nggak ada daerah yang dipilah-pilah. Kan bansos itu dibagikan berdasarkan daftar DTKS yang ada di Kemensos, dibagi rata aja semua. Kenapa di sini nggak? Terus kemudian jawaban beliau adalah, ya mungkin karena ini ikatan dengan tokoh. Ikatan dengan figur. Kan faktornya, pengaruhnya hanya 29 katanya. 71% bisa faktor-faktor lain. Nah, ini mungkin faktor-faktor lain itu. Faktor kedekatan dengan figur, ikatan harapan dengan tokoh misalnya kayak gitu-gitu. Lah, ini pasti kan bukan karena data. Ini karena judgement sebagai ini aja, sebagai ilmuwan, sebagai pakar, boleh dong kasih penilaian. Ini penilaian dia. Professional judgment lah kita anggap ini. Walaupun nggak ada datanya pasti di dua daerah. Tapi itu yang saya tekankan. Kalau professional judgment kan juga harus adil dan fair. Ya kan? Kalau di dua daerah ini kita menganggap orang memilih Anies misalnya karena kedekatan dengan tokoh, loh kenapa kita nggak perlakukan sama di daerah lain? Bisa juga mereka memilih karena kedekatan dan harapan dengan tokoh tertentu. Kenapa kedekatan tokoh itu hanya sebagai variabel yang berlaku di Sumatera Barat dan Aceh saja gitu ya? Kan itu juga bisa berlaku di 36 provinsi yang lainnya. Kalau mau adil, kan professional judgment harus adil dong. Cuman beda aja tokohnya. Di sini tokohnya Anies Baswedan, di 36 provinsi yang lain tokohnya Prabowo Subianto. Karena kalau kesimpulannya hanya di dua provinsi ini, mereka memilih karena ikatan dengan tokoh, sementara 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, kan berarti menghina. Berasa nggak? Berarti kan menghina dan merendahkan orang Jawa. 36 rakyat di 36 provinsi yang lain gitu loh. Nah, ini yang saya Jawa dan yang lainnya. Jadi makanya saya ingin mencoba untuk menjadi men-challenge opini itu dengan data yang sama. Dengan cara yang sama, men-challenge opini itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kan kita juga punya data sendiri nih yang sudah dirilis berkali-kali oleh Kompas. Kan Kompas dianggap independen nih. Karena kalau survei, kalau exit poll, kalau quick count menggunakan sumber daya sendiri. Dan kira-kira narasi dia selama ini terhadap pasangan 02 juga kritis kok, sangat kritis malah gitu. Nggak baik-baik gitu mereka. Mereka malah kritis itu. Nah, Kompas itu punya data exit poll, hampir 8.000 responden, besar responden mereka ini. Ya kan? Itu yang memperlihatkan bahwa distribusi bansos itu hampir rata aja di ketiga kandidat. Hampir rata aja di ketiga kandidat. Dan kira-kira sekitar 1/4 dari responden itu mengaku pernah menerima bansos. Ini desain ya. Desain pertanyaannya Kompas ini sebenarnya sudah dengan dugaan yang kuat loh.
Karena dia mentanyakan bansos itu ada 2 kategorinya. Apakah responden menganggap bansos itu dari negara atau itu bantuan Jokowi? Jadi dipisahkan Dipisahkan. Antara negara atau pemerintah? Pemerintah okay. Atau bantuan Jokowi. Tapi hanya 3,8% yang menganggap, yang bicara, oh saya ini bantuan dari Pak Jokowi, hanya 3,8%. 3,8% ini angka-angka kaget-kagetan aja, Mas. Jadi kalau misalnya ini ada calon presiden, calon bupati, tiba-tiba disurvei misalnya Mas Sahal, dapat angka elektabilitas 2%, 3%. Itu bukan angka elektabilitas beneran, Mas. Itu kadang-kadang mungkin orang iseng, orang nggak mau pilih yang lain, gitu. Itu elektabilitas itu begitu tuh. Jadi kira-kira jawaban ini juga jawaban yang bukan jawaban yang solid. Ini jawaban sekedar persepsi aja nih. Oh, saya mempersepsikan ini dari Jokowi. Itu artinya nggak ada upaya sistematis untuk mengklaim bansos sebagai bantuan dari Jokowi. Itu fix tuh. Itu hasil risetnya Kompas, bukan risetnya saya. Iya kan, saya seling, Anda objektif nggak sih penilaian ini? Kan Anda TKN. Ya ini hasil riset orang kok. 3,8 kan nggak bisa kita tafsirkan lain. Emang itu tafsirannya gitu. Cara bacanya kan memang begitu. Sementara 21% yang lain itu bilang ini bantuan pemerintah kok. Gitu. Jadi taruhlah sekitar 25% yang mengaku dalam 1 bulan terakhir sebelum pemilihan mendapatkan bantuan sosial. 67% sisanya bilang nggak dapat bantuan sosial kok. Ya sisanya sekitar mungkin 7% mereka bilang ini 78% bilang rahasia lah. Oke lah, data ini solid nih. Nah kalau kita bikin olah data ini ulang, seberapa besar sih elektabilitas masing-masing pasangan di kalangan penerima bansos? Kan N-nya besar nih, 2.000. Seberapa besar sih elektabilitas masing-masing pasangan di kalangan yang tidak menerima bansos? N-nya juga besar, hampir 6.000. Itu nggak ada pengaruhnya sama sekali buat Prabowo Gibran. Makanya saya tampilkan kemarin angka itu. Ketika kita bikin cross tabulasi aja, karena angkanya N-nya besar nih, cross tabulasi aja udah bisa menunjukkan angka yang akurat itu. Di kalangan di kalangan penerima bansos, kan kalau baseline kita kan 58 nih. Hasil KPU-nya 58 nih. 02 dapat 58. 58. Ya. Quick count juga segitu kan. Di kalangan penerima bansos, elektabilitas Prabowo Gibran juga 58 kok. Nggak ada penambahan apa-apa. Nggak ada penambahan yang signifikan. Justru Mas Ganjar angka elektabilitasnya jadi 22. Di kalangan penerima bansos. Di kalangan penerima bansos. Padahal baseline-nya cuma 17. Mas Anies baseline-nya 25 jadi 19. Di kalangan non penerima bansos 57. Prabowo Gibran-nya. Kan nggak ada. Ya. 58 dengan 57. Kalau 8.000 responden itu kan sekitar 1,1% lah margin of error. Ini margin of error nih. 57. Ya kan? Nggak ada perbedaan lah. Ya, nggak ada perbedaan yang berarti. Tapi Mas Ganjarnya anjlok jadi 16. Ya kan? Mas Aniesnya naik jadi 27. Tapi yang mau saya bilang di sini tetap satu putaran. Jadi kalau misalnya gini, ini secara teori nih, karena N-nya besar nih, 2.000 responden yang ngaku menerima bansos. Kalau semuanya terima bansos, skornya tetap Prabowo 58, Ganjar 22 tapi Mas Aniesnya 19. Yang berubah hanya Anies dan runner up-nya. Iya. Hanya runner up-nya. Kalau semuanya menerima bansos. Tapi kalau semuanya tidak ada bansos. Oke. Prabowo 57. Berdasarkan hasil exit poll Kompas. Prabowo 57. Ya kan? Kita olah ulang itu angka itu. Prabowo 57, Anies 27. Si Ganjar 16. Artinya 15 atau 16 saya lupa. Menerima atau tidak menerima itu satu putaran. Satu putaran. Nah, ini juga angka yang kemudian disampaikan oleh Bang Kodari. Nggak ada urusannya bansos ini dengan soal terpilihan. Karena pemilih di luar negeri rata-rata lebih terpelajar. Secara sosial ekonomi lebih baik. Ya kan? Nggak ada aparat negara. Nggak ada yang terima bansos pasti. Prabowo Ganjar 63%. Malah lebih besar dari baseline. Malah lebih besar daripada baseline. Iya, maka di dalam negeri yang ada bansos malah cuma 58. Misalnya begitu. Ini kan fakta-fakta yang by riset nih, by data yang menunjukkan bahwa perasaan-perasaan yang taken for granted tadi, bansos berpengaruh terhadap keterlibatan, nggak ada. Memang nggak ada gitu. Nah, bahkan ini satu lagi nih. Dari riset-riset yang dikumpulkan oleh Bang Hamdi itu ada satu riset di Indonesia yang dilakukan oleh Dharma dan kawan-kawan itu tahun 2022. Risetnya tentang pilkada. Pilkada tahun 2020. Itu kira-kira variabelnya sama lah. Bansosnya kan bansos cash transfer sama barang. Terhadap keterpilihan
petahana. Koefisien korelasinya 0,02. Mendekati 0. Itu bisa dibilang nggak ada itu hubungannya. Itu aja sebenarnya udah cukup untuk menggambarkan bahwa memang nggak ada hubungan. Secara saintifik tidak ada hubungan. Kalau Anda mau bertahan dengan perasaan bahwa itu ada hubungan, terserah. Hubungan aja nggak ada, apalagi pengaruh. Hubungannya aja hampir 0 kok. Ini secara saintifik. Bukan data versi saya. Data versi Kompas, versi Dharma dan kawan-kawan. Ya, itu sama data, misalnya data yang ada di rilis di risetnya Laboratorium Psikologi Politik itu juga ada data di Meksiko yang kira-kira variabel bansosnya sama, cash transfer dan barang di Meksiko tahun 2019 atau 2018 saya lupa. Itu koefisien korelasinya negatif 0,02. Ya sama-sama mendekati 0, tapi dia sudah di sisi negatifnya. Berlawanan arah ini. Jadi itu artinya kalau patokannya itu science ya. Jadi kalau klaimnya itu harusnya kan pakai ini gitu ya, bukan perasaannya gitu. Nggak boleh pakai perasaan dong. Dan data ini nggak boleh dibaca dengan cara yang lain. Cara yang sama dong. Kan kita nggak bisa membaca 1 tambah 1 3. Harus 2 dong. Lepas dari Anda itu dukung 01 atau 02 atau 03, terlepas dukung siapa? 1 tambah 1 ya harus 2 gitu ya. Sama kayak quick count itulah. Quick count dari versi kandidat nomor 1 kan hasilnya sama. Dari kandidat nomor 3 quick count-nya juga hasilnya sama. Maksudnya gitu, dimanapun posisi Anda berdiri hasil quick count-nya sama. Cara baca data ini juga begitu. Karena quick count itu basisnya science gitu ya, yang itu irrespective of orang milih siapa gitu ya, atau dia dari background preferensinya seperti apa gitu ya. Satu lagi ada pendalilan kemarin itu yang bilang, pokoknya dari guru besar juga yang bilang, selama petahana ngasih bansos, maka petahana itu nggak bisa dikalahkan dalam konteks pilpres. Pasti menang. Saya bilang kalau itu studinya Indonesia, jumlah sampling kita itu petahana presiden tuh yang pemilihan langsung itu baru 3 loh. Ibu Mega, Pak SBY putaran kedua, Pak Jokowi putaran kedua. Secara statistik belum bisa dibuat kesimpulan ini. Tapi dari yang 3 ini aja, ada petahana yang kalah loh. Ibu Mega kan petahana kalah. Mungkin zaman itu namanya bukan bansos, tapi charity pemerintah pasti banyak. Kalah kok. Zamannya Pak SBY emang menang. Zamannya Pak Jokowi juga menang. Tapi menurut saya, ini nggak boleh kita serampangan bikin kesimpulan begitu. N kita baru 3 kok. Itu jangan-jangan lebih ekspresi desperate kali ya? Saya nggak tahu lah. Saya nggak tahu, kita belum bisa menganalisis orang contohnya baru 3 kok. Tapi kalau saya pengalaman dari berbagai pilkada, memang nggak ada hubungan. Jadi pilkada itu kalau ada petahana menang, bukan karena bansos, tapi karena calon lawan yang jadi itu, calon lawannya itu dipersepsikan nggak lebih baik daripada dia. Orang baru ini nggak jelas ya kita ambil yang ini aja katanya. Bukan karena bansos. Tapi kalau ada muncul orang yang dianggap lebih baik ini dari si petahana, mau sebar bansos semua juga, dia akan kalah. Itu pengalaman praktis. Ini yang saya alami misalnya gini. Ketika Pak Jokowi melawan Pak Foke, yang punya akses bansos siapa? Pak Foke kan? Dan APBD DKI besar kan? Nggak mungkin nggak ada charity pada waktu itu. Tapi yang menang siapa? Pak Jokowi. Waktu Mas Ganjar lawan Pak Bibit, yang punya akses terhadap charity pemerintah siapa? Pak Bibit kan, gubernur petahana kan? Yang menang siapa? Mas Ganjar. Dan kejadian begitu banyak. Tapi memang banyak juga petahana yang menang. Tapi petahana yang menang bukan karena dia nyebar bansos. Kenapa? Karena calon lawannya, karena lawan yang jadi lawan tandingnya ini dianggap tidak lebih baik. Sesederhana itu sebenarnya. Buktinya ada petahana yang nyebar bansos dan kalah. Gitu ya. Gitu. Mungkin namanya bukan bansos, tapi charity pemerintah itu banyak lah. Model bantuan sosial yang charity pemerintah itu banyak lah. Namanya aja itu yang beda-beda. Nah kalau soal bansos ini sendiri dari segi nama ya, Bung Hasan ya, kan kalau menurut penjelasan Bu Sri Mulyani kan bukan penjelasannya beberapa waktu lalu sih, bukan di saat sidang hari ini ya, kan pakai istilah yang lebih luas ya, perlinsos kan, perlindungan sosial yang itu kayaknya justru nomenklaturnya memang nomenklaturnya perlinsos, dan itu justru mencakup juga subsidi ya, subsidi listrik, subsidi justru yang paling besar kan. Iya, makanya mungkin 277 jadi triliun angka itu. 400 sekian T
itu sebenarnya kan mengacu bukan pada bansos saja ya. Iya, orang-orang itu harus minta maaf lah. Orang-orang yang menyebarkan apa perspektif yang tidak benar itu, framing yang tidak benar itu harus minta maaf lah. Jadi menyesatkan publik dengan angka bilang, oh kalau bagi-bagi kalau bagi-bagi bansos 497 triliun monyet pun bisa jadi presiden kata. Ini nambah-nambah bodoh-bodohin orang gitu loh, nambah-nambah bodoh-bodohin orang ini. Kita kan di dalam politik ini, walaupun kita berkompetisi, tapi kan mengedukasi, membuat literasi politik itu makin tinggi itu kan kewajiban. Pendidikan politik itu kewajiban partai politik. Oke lah, nggak cuma partai politik, kita juga punya kewajiban untuk itu. Makanya nggak boleh sembarangan kasih judgement. Makanya nggak boleh sembarangan misalnya bilang bahwa ini 29% pengaruh bansos ini kan nggak boleh sembarangan. Termasuk juga nggak boleh sembarangan bilang ini gara-gara bansos. Apalagi atau bansosnya 497 triliun dibagi-bagi menjelang pemilu. Apalagi pernyataan semacam itu di dalam suatu situasi sidang ya. Dalam sidang yang gitu. Ada sumpahnya kan. Nah itu menurut saya kadang-kadang banyak orang kayaknya nggak peduli aja sama sumpah-sumpah ini kan lama-lama kalau itu by intention itu kan bisa berbohong di bawah sumpah menurut saya gitu. Jadi kalau mendengar penjelasan misalnya dari Komisi 8 kemarin, mendengar penjelasan para menteri kemarin, ya tahun lalu ternyata juga bansos dibagikan bulan Januari. Dan alasan misalnya di Rapel juga kan sudah dijelaskan oleh Ibu Risma bahwa kalau orang-orang dari daerah terpencil itu kalau setiap bulan bolak-balik mengambil bansos itu habis uangnya buat transport aja. Makanya dirapel beberapa bulan supaya uang yang dia pakai buat transport itu nggak memakan banyak gitu loh dari uang. Gimana kalau impas-impas gitu? Kayak contohin Bu Risma yang dari Aceh itu ada yang kalau untuk ngambil uang itu bolak-balik itu 600.000. Sementara bansosnya hanya 400.000. Nggak cocok istilahnya. Nggak cocok gitu loh. Jadi harus dirapel beberapa bulan supaya misalnya ini worth it gitu. Worth it kan gitu. Nah ini saya ingin menarik pembicaraan ini dalam kanvas yang lebih besar ya terkait dengan sidang MK ini. Kan kalau dan ini saya kira juga sering diutarakan ya bahwa sidang MK itu kan sidang sengketa hasil pemilu, ya kan? Dan yang menjadi lawan dari penggugat itu kan KPU, ya kan? Jadi 01 02 ini hanya terkait kan 01 dan 03 versus KPU. Nanti ada sengketa hasil pemilunya seperti apa, MK yang memutuskan gitu ya. Tapi yang terjadi dalam sidang sampai sekarang lah ya, itu kan sasaran tembaknya selalu Jokowi. Bukan selalu lah, sebagian besar amunisinya itu dipakai untuk menyerang Jokowi, termasuk soal bansos, ya kan? Terus soal MK, soal Gibran lah, pencawapresan Gibran gitu. Bahkan tuntutannya pun kan mendiskualifikasi 02 dalam kasus tuntutannya 03 atau mendiskualifikasi Gibran, Prabowo boleh dalam tuntutannya 01. Nah ini kenapa ini terjadi di sidang MK? Maksud saya kenapa nggak fokus saja ke batas kewenangan MK? Ya justru di sana kalau mereka masuk ke perselisihan hasil saja, memang nggak ada bahan kan? Kan saya pernah cerita di sini. Kalau Anda ingin menggugat 1%, Anda harus punya bahan 8.200-an TPS yang harus diminta PSU. Dan Anda harus menang 100% di 8.200 TPS itu. Kalau Anda ingin menggeser angka 8%, kan Anda harus punya bahan di 64.000 TPS. Dan kalau misalnya itu Anda minta pemungutan suara ulang, Anda harus menang 100%. Angkanya berubah 8%. Bisa jadi 2 putaran. Bahan itu yang nggak ada. Karena memang nggak ada bahannya. Jadi kalau perselisihan hasil pemilu, menurut saya mereka nggak ada bahan sama sekali. Makanya mereka coba naikkan itu. Dimintalah ini supaya agak-agak progresif ini. Ya, jadi bisa masuk ke MK pakai jurus Dewa Mabuk. Ya, menggugat prosedur pendaftaran, ya kan, mempersoalkan si A anaknya siapa, ya kan, mempersoalkan putusan MK sendiri,
Dia lagi bersidang di MK, dipersoalkan putusan MK sendiri. Mempersoalkan Pak Jokowi yang dianggap bagi-bagi bansos untuk memenangkan ini. Jadi ini sudah, karena jurus yang benerannya sudah nggak bisa lagi dipakai, pakai jurus Dewa Mabok ini. Walaupun kemudian jurus Dewa Mabok ini juga disidangkan gitu. Kita kan harus akui jurus Dewa Mabok ini disidangkan. Saya hadir kemarin itu kan bagian dari melayani jurus Dewa Mabok ini. Itu kalau misalnya ya dalam kasus MK, MK kan pasti tahu bahwa pemenangnya hanya terbatas kepada tapi itu juga jadi bahan perdebatan. Kenapa itu di-entertain? Kenapa itu diberi tempat? Saya nggak ngerti dalam proses hukumnya, tapi ini mereka berdebat kan, mereka juga menghadirkan ahli-ahli hukum. Apakah misalnya MK harus bisa keluar dari hanya sekedar selesai sengketa hasil pemilu atau bisa untuk urusan-urusan lain. Jadi juga masing-masing pihak menghadirkan ahli-ahli hukum kan untuk memberikan pertimbangan kepada majelis hakim sampai sebatas mana kewenangan mereka. Walaupun kalau saya nggak terlalu berani misalnya memberikan penilaian soal hukum, tapi kan kita secara kasat mata juga bisa merasa-rasa ya, mana sebenarnya yang menjadi pokok perkara, mana yang bukan pokok perkara. Jadi menurut saya banyak hal-hal ini bukan pokok perkara soal sengketa hasil, tapi lebih kepada hal-hal yang menurut mereka menyebabkan mereka kalah. Jadi target mereka adalah ini ada abusive ini, ada abuse of power nih, ada upaya sistematis nih, terstruktur masih sistematis yang menyebabkan mereka kalah. Padahal setahu saya, seingat saya, ketika Anda memutuskan ini terstruktur, masif dan sistematis, itu Anda harus buktikan persoalan ini di 50% TPS plus 1. Jadi berapa tuh? 400.000 lebih TPS. Lebih nggak mungkin lagi. Persoalkan 8.000 TPS aja nggak ada barang. Mempersoalkan 64.000 TPS aja nggak ada bahan mereka. Apalagi mempersoalkan 400.000 lebih TPS untuk membuktikan bahwa ini terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, gitu. Jadi makanya pergi lagi ke prosedur. Saya dulu pernah bilang, kalau misalnya Anda nggak setuju Gibran maju karena keputusan MK Anda anggap cacat, ya Anda jangan ikut bertanding lah. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda boikot dari awal. Boikotlah dari awal. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda sudah setuju nih, apapun hasilnya. Sudah terlibat dalam debat capres, bahkan cawapres. Anda ya waktu itu aja Anda masih percaya diri menang kok. Tapi begitu kalah Anda gugat lagi prosedurnya, Anda gugat lagi aturannya. Ini kan aneh. Makanya kemarin saya lihat tuh ada perdebatan dengan ahli hukum yang ditanya, loh kenapa bisa tetap daftar, kan ini kan baru putusan MK, PKPU-nya belum dirubah. Lalu ahli hukum ini bilang, lah dulu ketika Anda menggugat si Refli Harun ini tanya, dulu ketika Anda Refli Harun menggugat ke MK bahwa memilih dengan KTP aja boleh, kemudian dikabulkan oleh MK, 2 hari berikutnya orang boleh milih pakai KTP, sementara PKPU-nya nggak diubah. Belum diubah. Jadi kira-kira itu mungkin gitu ya. Kira-kira mungkin aja seperti itu. Tapi mereka kan masih tetap akan berdebat. Bahkan bisa aja misalnya sebelum ngambil nomor urut gitu ya. Nomor apa istilahnya tuh? Pendaftaran. Ya itu kan bisa aja mereka mempersoalkan soal legitimasi. Iya. Kan sebelum disahkan boleh mundur. Gibran kan pemilu bisa aja mundur lah, atau bisa boikot debatnya aja. mundur dulu atau apa gitu kan. Aja. Sampai misalnya itu prosedur mungkin kan sebenarnya. Sampai prosedurnya mereka anggap benar misalnya. Dan saat itu baik 01 dan 03 tidak ada yang nggak ada, saya lihat kayak gitu. Iya, maksudnya ngedubal iya, tapi masukan gugatan kan kita nggak dengar. Saya nggak tahu ya, tapi kita kan nggak dengar mereka masukkan. Tidak ada beritanya lah. Nggak ada beritanya lah mereka masukkan gugatan soal itu. Nah, kalau soal ini kan kalau kita lihat komposisi tim hukumnya ya, kan itu semuanya dari 01 dan 03, bukan semuanya. Sebagian besar kan para ahli hukum pilih tanding tuh. Iya. 03 itu ada Dr. Mulia Lubis, ya kan? Terus cawapresnya Pak Mahfud yang mantan ketua MK, yang pasti tahu lah tentang soal bagaimana MK itu punya kewenangan tertentu seperti apa terkait Pilpres. 01 ada Refli Harun atau apa gitu. Tapi tetap mereka kan
ketika mengajukan sidang MK ini, tetap yang ditampilkan kan soal narasi kecurangan, soal bansos dan seterusnya. Nah, terus saya jadi teringat nih, Pak Mahfud kan pernah bilang bahwa tujuannya itu bukan menang, bukan mencari kemenangan di kasus MK ini, tetapi untuk pendidikan demokrasi ke depan lah, supaya bagaimana agar kualitas demokrasi Indonesia itu nggak lagi ada kecurangan, kualitas pemilu itu lebih baik dan seterusnya. Menurut Uda Hasan gimana? Enggak ya, kalau saya sih yang pastikan sidang MK sudah berjalan. Perdebatan dari masing-masing pihak, pemohon, termohon, kemudian pihak terkait, saksi-saksi, kan ditonton oleh publik. Jadi kalau misalnya targetnya untuk pendidikan politik, dapatlah. Dapatlah. Tapi menurut saya juga kita tidak bisa menafikan bahwa akhirnya kalau nggak ada bahan itu memang banyak lucu-lucunya kan. Maksudnya kalau nggak ada bahan yang solid yang kita bawa itu kan memang banyak lucu-lucunya gitu. Nah, sekarang saya tanya, yang lucu-lucu ini bagian dari pendidikan politik atau kemudian akan membuat orang makin nggak percaya nih? Apa sih ini gitu? Apakah tidak justru menjatuhkan kredibilitas dan martabat orang yang lucu-lucu ini gitu? Ya kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan politik ya kira-kira bawa bahan yang solid dong. Fokus bawa bahan yang solid, jangan pakai jurus dewa mabuk dong. Kalau menurut penilaian saya begitu. Menurut penilaian saya begitu. Jadi saya setuju kalau mau pendidikan politik setuju, tapi jangan pakai bahan yang lucu-lucu lah gitu. Jangan pakai saksi yang lucu-lucu juga gitu loh. Ya, dan juga kalau itu disebut sebagai tujuannya pendidikan politik kan kesannya itu kayak 58% yang milih Prabowo itu adalah orang-orang yang memilih karena bansos. Iya, itu kan bansos atau uneducated, atau karena di brainwash atau apa. Hasil riset membuktikan sebaliknya. Iya, dan juga selain soal hasil riset itu kan seperti kayak underestimate kecerdasan akar rumput. Dan ini silent majority. Dan ini kalau dibiarkan itu akan sampai kepada bikin sekte. Sekte dia yang paling benar, dia yang paling salah nih, sekte-sekte social justice warrior yang kayak gitu-gitu. Moral superiority ya. Iya, dia punya moral superiority yang menganggap orang lain yang berbeda pilihan dengan dia salah. Karena tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, karena terima bansos, karena dibeli suaranya, yang kayak gitu-gitu. Padahal menurut saya secara umum pemilih ini sama aja. Pemilih ini samanya. Jangan dikelompokkan menjadi gitu. Dengan perasaan-perasaan moral superiority kayak gitu, karena nggak ada pendidikannya di sana. Kalau macam orang paling benar aja hidupnya kan nggak ada ini. Kan betul. Ini nggak mungkin paling benar terus. Gitu. Kita kan nggak mungkin paling benar terus. Apalagi nggak benar tapi merasa paling benar, itu lebih kacau lagi. Yang buat saya kemarin tuh banyak yang lucu-lucu lah. Cuman kita kan nggak enak komentarinya. Orang lagi kalah, kemudian lagi berusaha memperjuangkan nasibnya, kita ledek-ledekin, itu kan nggak enak gitu loh. Betul. Gitu. Kalau diledekin kita punya 1000 bahan buat ngeledek-ledek itu gitu loh. Di opini publik ya. Tapi kita ngerasa, udahlah enggak lah gitu. Udah biarin aja lah kayak gitu. Ya, memang ini. Ya, salah satu keuntungannya itu ini. Ini terjadi pada masa menjelang Lebaran ya. Jadi perhatian publik juga mungkin udah capek dengan soal pemilu ya. Soal MK, mereka perhatiannya kan malah tapi kayaknya ke mudik, Lebaran gitu. Perhatian orang terhadap sidang MK lumayan tinggi ya. Tinggi ya? Saya nggak tahu di sidang-sidang lain, tapi minimal ketika misalnya hari kemarin, iya kan misalnya gini, kita ngerasa misalnya Kak tampil di podcast, tampil di TV segala macam, yang respon nggak terlalu biasa-biasa, nggak banyak. Tapi ketika misalnya kemarin di MK itu banyak respon itu banyak sekali. Jadi artinya orang-orang yang nggak biasa menegur kita, yang nggak biasa berinteraksi dengan kita itu melakukan interaksi. Itu artinya kan dia nonton. Kan artinya dia nonton. Jadi mungkin cukup. Saya nggak tahu nih berapa besaran animo yang nonton tuh. Tapi menurut saya ya kayaknya lumayan banyak. Menarik. Lumayan banyak ini. Jadi pasca Pilpres pun. Nah, itu menurut saya. Kalau targetnya memang pendidikan politik, dari sisi audiens dapat nih. Dari sisi audiens dapat nih. Tapi mutunya dapat nggak? Nah, gitu. Mutunya dapat nggak? Gitu. Mutu dan juga itu tadi soal anggapan bahwa yang milih 02 itu adalah mayoritas yang perlu dididik. Nah, itu loh. Itu kan kesannya kan gitu. Ada sama kayak bule baru datang ke Indonesia. Iya, jadi ada kesan harus kalian dididik ini mayoritas tapi kayaknya
Iya. salah ini Perlu pilihan dididik, kalian nah, ini itu. gitu. Jadi Ya, harus tapi kita lihat aja lah. harus di political education lah Iya. gitu. Nah, itu kan Tapi ada kan harusnya mereka bisa kesombongan juga di berkaca situ. ya. Saya ngelihat juga pihak 02 itu menghadirkan lawyer-lawyer yang top-top sekali itu. Dengan integritas, kredibilitas yang luar biasa. Termasuk juga kualifikasi saksi-saksi yang dihadirkan menurut saya top-top. Bukan yang lucu-lucu, malah nggak ada yang lucu gitu. Iya, maksudnya nggak ada yang lucu-lucu gitu. Jadi ini semua lah, maksudnya on point semua. Saksi-saksi yang dihadirkan itu memang dibutuhkan dan memang qualified, punya otoritas lah, otoritatif lah dalam berbicara soal subjek yang sedang dibahas. Jadi tapi di sisi lain waktu awal-awal kan Hotman Paris terus sejumlah lawyer kan menyatakan ini mereka ini materi gugatannya ini cacat formal nih. Jadi sudah dianggap sebagai wah ini itu bukan hanya akan ditolak tapi tertolak. Nah, itu jadi ya kan ini mungkin saywar. Kayak gitu saywar. Kan buktinya disidangkan. Kita harus terima aja itu. Betul. Disidangkan dan harus dihadapi. Jadi kayak gitu aja. Jadi menurut saya ya sudahlah, jalani aja. Maksudnya nggak usah ngedumel, nggak usah apa, kita jalanin aja gitu. Yang jelas kita berusaha maksimal nanti untuk memberikan penjelasan yang terbaik supaya juga majelis hakim kan bisa melihat fakta ini terang benderang bahwa apa yang didalilkan itu oleh pemohon itu jauh dari kebenaran. Dugaan-dugaan mereka juga jauh dari kebenaran. Dan saya ingin mengakhiri obrolan kita dengan mengutip Mahbub Junaidi, jurnalis senior, mantan jurnalis senior yang dulu tokoh NU ya. Fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua. Itu top itu. Harus tetap itu. Jadi semoga ini juga terjadi dalam kasus sidang MK ini. Oke, udah Hasan Nasbi, terima kasih atas obrolannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.